tentang pengadaan PNS, kemudian Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, yang mana di tahun ini rencananya kita akan menggabungkan dua aturan ini menjadi satu aturan itu aturan terkait dengan Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN. Nah, kenapa kita gabung menjadi satu Peraturan Menteri PAN-RB? Latar belakangnya itu yang pertama itu penambahan beberapa ketentuan yang tidak diatur pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021, yaitu diantaranya terkait dengan batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu per 14 tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional, sehingga perlu penyesuaian terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Karena memang sebelumnya di Peraturan Menteri 14 tahun 2023 hanya mengatur untuk pengadaan P3K untuk jabatan fungsional begitu. Kemudian yang ketiga yaitu penuangan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Jadi kita lihat juga bahwasanya di Peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 itu ada muatan-muatan atau ketentuan yang sama. Jadi sehingga nanti kita gabung ke dalam satu kebijakan, yang mana di tahun ini rencananya akan ada satu kebijakan, satu peraturan yang kita pakai saja, yaitu Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN, yang mana prosesnya saat ini sudah dalam tahap harmonisasi, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN ini, yang mana nanti jika sudah terbit akan kami kabari juga melalui website dan sosial Kementerian PAN-RB. Kemudian untuk tahapan pengadaan ASN, yang pertama yaitu perencanaan pengadaan pegawai ASN, yang kedua yaitu pengumuman lowongan dan juga pelamaran, dan yang ketiga yaitu seleksi, dan yang keempat pengangkatan calon ASN, yang kelima masa percobaan bagi PNS, dan yang kelima masa orientasi bagi P3K, baru yang terakhir itu pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Nah, untuk tahapan seleksi ini nanti akan ada juga aturan turunannya dari Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan pegawai ASN. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri PAN-RB tentang mekanisme seleksi PNS. Kemudian yang kedua yaitu Keputusan Menteri PAN-RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, dua aturan turunan ini sedang berproses juga untuk penyusunan kebijakannya, yang mana insya Allah dalam waktu dekat juga sudah akan terbit terkait dengan dua keputusan menteri ini. Nah, kita masuk kepada alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini. Yang pertama yaitu untuk alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini, yang pertama Menteri PAN-RB sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan ASN kepada setiap instansi. Ini progresnya juga sudah selesai, tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Nah, ini progresnya juga sudah selesai dilakukan oleh setiap masing-masing instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu Kementerian Keuangan mengeluarkan pendapat terkait dengan anggaran rencana pengadaan ASN. Ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian yang keempat yaitu Kementerian PAN-RB menetapkan jumlah farmasi secara nasional. Kemudian yang kedua Kementerian PAN-RB mengeluarkan prinsip jumlah farmasi instansi sebagaimana yang sudah disampaikan melalui platform digital. Kemudian yang ketiga menetapkan pedoman rincian farmasi. Ini juga progresnya sudah selesai semua. Kemudian tahapan yang kelima yaitu BKN nanti mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini juga sudah progresnya juga sudah selesai dilakukan.
Kemudian tahapan yang keenam yaitu instansi pemerintah menyampaikan rincian usulannya melalui sarana yang sudah disiapkan oleh BKN tersebut. Nah, ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian di tahapan yang ketujuh nanti BKN praktek BKN yang mana yaitu hasil validasi rincian informasi berdasarkan prinsip yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB. Kemudian di tahapan yang ke-8 yaitu menetapkan rincian kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan praktek BKN oleh yang mana nanti dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian nanti Kementerian Pan-RB juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengadaan ASN ini. Nah, untuk tahapan 8 dan 9 ini masih masih sedang disusun dan segera juga akan dikeluarkan terkait dengan kebijakan ini. Baru nanti setelah kebijakannya jadi dan juga rincian informasi juga sudah ditetapkan, baru nanti kita lanjut ke step yang berikutnya yaitu seleksi CASN-nya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebutuhan ASN di tahun ini. Nanti mungkin bisa kita lanjut juga di sesi diskusi. Kembalikan dulu ke moderator. Silakan Emir. Baik, terima kasih Mas Arkan Alfal atas paparannya yang cukup jelas terkait perencanaan dan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Dengan itu telah berakhir sudah sesi 1 yaitu paparan dari narasumber kita. Dan sekarang kita mulai masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk pertama dapat dimulai dari 3 pertanyaan dulu. Lalu nanti apabila masih ada waktu kita dapat mengajukan pertanyaan lagi. Namun diingatkan kembali Bapak Ibu untuk pertanyaannya berkaitan dengan perencanaan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan. Nah, ini mungkin udah ada beberapa tadi Mas Arkan yang ingin bertanya. Yang pertama dari Ibu Christine Atania terkait mohon izin bertanya Bapak atau Ibu, kapan akan dipublikasikan secara resmi formasi Pemda, lembaga, dan kementerian? Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara kapan akan dipublikasikannya, tentu ini kita untuk yang sekarang tahapannya itu masih berada dalam tahap proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Menteri Pan-RB terhadap usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi CASN, yang mana itu masih berjalan proses verifikasi dan validasinya. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat itu nanti akan kita keluarkan penetapan rincian kebutuhan ASN per masing-masing instansi itu mulai dari jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatannya itu seperti apa. Nah, untuk waktu pastinya saya belum bisa memastikan juga karena memang prosesnya masih berjalan, tapi insya Allah dalam waktu dekat itu sudah bisa kita keluarkan terkait dengan penetapan rincian kebutuhannya juga, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan untuk pengadaan ASN di tahun ini juga, yang mana memang untuk yang peraturan Menteri Pan-RB sudah dalam tahap harmonisasi, sementara untuk aturan-turunannya juga sudah kami susun, nanti tinggal menyusul sesuai dengan